yang berhikmat itu adalah sesuatu hal yang utama. Tetapi yang paling utama adalah kasih. Karena kasih itu adalah berasal dari Allah. Hikmat adalah anugerah, tetapi kasih adalah yang paling utama yang akan mempersatukan kita dengan Allah pada waktunya. Dan kasih sudah kita rasakan diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Evolusioner adalah teori atau evolusionisme bahwa jenis-jenis yang rendah berkembang kepada jenis yang lebih tinggi di derajatnya. Dan dalam jangka waktu yang sangat panjang dari misteri menuju tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan menuju hidup kehewanan, dari hidup kehewanan menuju kehidupan manusia, manusia bukan tiba-tiba sebagai manusia timbul di bumi, melainkan berkembang dari makhluk hidup lain. Semuanya itu sol-sol propan atau sol-sol dunia ya. Pokok penyelidikan ilmu pengetahuan. Keyakinan iman mengakui bahwa segala sesuatu berpusat kepada Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus teristimewa kita. Jadi kita hadir di sini itu karena Yesus Kristus. Disadari atau tidak disadari, Yesus Kristuslah yang menghimpun kita dalam kondisi apapun. Dengan peristiwa-peristiwa hidup kita sekarang ini, kita bisa berjumpa dengan Yesus Kristus. Sesuai dengan kitab suci kan? Ya, ketika aku di dalam penjara, ya kan, kamu melawat aku. Tetapi bagi yang tidak menerapkan kasih, ya tidak melawat aku. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Atau membesuk, atau menjenguk, atau melihat, atau melayani. Nah, mungkin Bapak-bapak perlu sadari itu, perlu pahami itu bahwa pengetahuan itu terbatas, tetapi iman, harapan, dan yang paling utama kasih itu tidak akan terbatas, terutama kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi yang ke-24, Allah memelihara dan mengurus. Maka kita selalu bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan karena Allah itu memelihara dan mengurus kita. Sekarang Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tempat retret ini apakah tidak diurus Allah, tidak dipelihara Allah? Bapak-bapak dipelihara oleh Allah melalui tangan-tangan negara, tangan-tangan aparatur pemerintah, tangan-tangan kawan-kawan dan semuanya. Diberikan tempat berteduh yang layak, walaupun di kamar berdesak-desakan. Ya, diberikan segala macam fasilitas untuk mendukung. Nah, jadi apakah Allah tidak memelihara dan mengurus kita? Bagi orang yang tidak beriman, dia anggap ya, dia memelihara diri sendiri. Ya tidak, Allah memelihara kita. Ya. Salomo dengan kemegahannya ya tidak seindah bunga bakung. Ya. Yang hari ini mekar, besok layu dan dibakar kan. Jadi semua yang diciptakan Allah itu adalah baik adanya. Tetapi apakah kita sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia ini mau sadar, mau tetap baik, itu kembali kepada kehendak bebas kita. Apakah kita mau peduli dengan diri kita? Ya, dari sorotan kamera hanya beberapa orang saja yang hadir. Tetapi dari semua yang hadir, apakah kita mau memfokuskan diri kita kepada Yesus? Kembali kepada diri kita pribadi, lepas pribadi. Nah itu. Iman kepada Allah Bapa pencipta dalam diri Yesus Kristus menyatakan bahwa semuanya di alam semesta ini, semuanya yang ada hanya berada dari pokoknya dan dasarnya, Allah sendiri. Ya. Jadi kita misalnya menonton YouTube banyak pengetahuan bahwa alam semesta ini tiada batas, alam semesta ini begini, gelap dan sebagainya. Lupa dia bahwa pokoknya adalah Allah sendiri.
Ditanya apakah ada alien atau makhluk hidup yang suka-suka Allah dong menciptakan kehidupan dimanapun. Masa lalu kita bertanya-tanya? Manusia ini kan ingin mencari tahu. Ya, bahkan di Antartika katanya ada kehidupan peradaban di dalam inti bumi dan sebagainya. Ya itu kan hanyalah tanggapan-tanggapan. Kalau memang ditemukan nanti ada kehidupan di dalam bumi, itu hak Allah, kehendak Allah. Ngapain lalu kita termengong-mengong? Ya. Sampai ada lagu, ya kan? Ajaib Tuhan, kan? Kita menjadi heran. Ya kita yang heran. Tidak perlu heran. Misalnya ada makhluk yang tidak pernah kita lihat lalu muncul. Ya itu kan sah-sah saja. Atau misalnya ada makhluk hidup yang hidup di alam semesta juga, mirip dengan kita. Ya suka-suka Allah dong. Kok kita yang mau ngatur Allah? Mana bisa kita mengatur Allah? Allah yang memelihara dan mengurus kita. Makanya dia menjadi manusia ya. Dia dilahirkan. Ya. Mengapa? Karena firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah ini harus dipahami. Memang untuk memahami ini butuh yang namanya pengetahuan iman yang kita peroleh dari Roh Kudus. Nah itu. Jadi sekali lagi kita yang berada di tempat ini harus memahami sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristiani, bahwa alam semesta ini pokok dan dasarnya adalah Allah sendiri. Jangan kita terheran-heran misalnya kita mendengar bahwa ada alien, ada ciptaan di alam semesta yang lainnya, suka-suka Allah dong. Ya kan? Kehendak Allah. Yang jelas semuanya itu baik adanya. Ya, bulan, bintang dan matahari itu diciptakan oleh Allah. Supaya manusia itu pengetahuannya itu terbatas, ya. Kalau sudah bisa mencapai bulan, mau mencapai bintang mau cari galaksi. Ya tidak akan ada puasnya dan kehidupan manusia terbatas. Hal itu menyatakan iman kepada pencipta bukan mengenai kejadian masa lampau, melainkan keadaan sekarang ini. Jadi keadaan sekarang ini adalah iman. Bapak-bapak harus sadari itu. Banyak di antara kita ini masih hidup di masa lampau. Padahal hidup iman kita itu bertumbuh dan berkembang karena kita tahan uji. Siapa yang memasukkan kita dalam pencobaan? Diri kita sendiri, dunia, si jahat, hawa nafsu kita. Mengapa kita bisa masuk dalam pencobaan itu? Karena kita tidak menyandarkan diri kepada Allah. Walaupun menyandarkan diri kepada Allah, kita hanya suam-suam kuku, tidak melaksanakan kebaikan, cinta kasih Allah. Dan akibatnya kita harus menerima sanksi-sanksi dari negara, karena kesepakatan negara jika kita melakukan perbuatan yang salah, ya kita dihukum. Nah itu harus dipahami. Jadi keadaan sekarang ini adalah keadaan di mana kita harus menyandarkan diri kepada kehendak Allah, karena kehendak Allah itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, saya sudah menyandarkan diri kepada kehendak Allah, sudah berdoa, sudah perpuluhan, menolong orang miskin dan sebagainya. Kok pakai hitung-hitung dengan Allah? Kalau bapak-bapak hitung-hitung dengan Allah, hati-hati. Di situ kita sudah mulai menjadi jahat. Berhitung dengan Allah. Padahal apalah diri kita bisa berhitung dengan Allah. Lalu kita menyatakan diri kita, ya kan, menjadi pribadi yang ya tidak dikehendaki Allah, ya tidak begitu. Ada yang masih tuh, ya kan, marah dengan Allah karena berada di rumah retret ini. Ya. Bahkan sampai keluar pun tidak bergabung dengan jemaat Allah yang ada di gereja ini. Total 80 kemarin saya cek data dari Pak Andre. Yang datang ibadat 20, 21.
Yang datang pembinaan 20 belasan orang, itu pun ya karena ini. Ya, memang sudah rajin di luarnya dulu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah lah yang memelihara dan mengurus kita. Makanya kita harus hadir di rumah Allah, berada dalam hadirat Allah. Ya. Jadi ini merupakan suatu jawaban bagaimana kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Ya. Bukan menyatakan dulu pada suatu waktu Allah mulai menanam, lalu tanamannya bertumbuh sampai sekarang. Ya. Mungkin banyak yang berpikir kalau orang tak beriman, bagaimana proses kita bisa menjadi manusia? Ya prosesnya dari berkat Allah, anugerah Allah. Makanya sebagai orang Kristiani, ya, kalau kita dipanggil menjadi suami atau istri, kita harus diberkati dulu. Dalam gereja Katolik harus menerima sakramen perkawinan, karena kita sudah dikuduskan oleh Allah. Dalam gereja yang lain harus diberkati, baru boleh mengkonsumasi seks, bukan lalu membuntingi dulu. Itu salah. Itu artinya kita melawan berkat. Ya, kan kebanyakan sekarang kan begitu. Di suatu daerah katanya ada fenomena anak-anak pada ya banyak yang mau kawin karena sudah nyelup dulu. Ya kan? Bukan begitu, itu melawan kehendak Allah namanya. Nah, ini harus dipahami. Makanya melawan kehendak Allah berarti jahat. Kan di situ dilarang berzina. Jangankan berzina, jangan ingin berbuat cabul saja sudah dosa dengan pikiran. Jadi mudah kalau kita itu jahat, kita melawan kehendak Allah. Ya kan? Dalam 10 perintah Allah itu kan jelas. Yang bersabda tuh, akulah Allah Tuhanmu. Ya. Yang pertama, jangan memuja berhala. Masih kita membuat berhala. Ya. Apa itu berhala dalam diri kita? Ya. Tidak berdoa, tidak mengikuti kehendak Allah, itu kan berhala. Jangan memuja berhala, apalagi sampai memutuskan untuk meninggalkan Allah. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika membuat berhala? Ya. Anak lembu emas. Ya, Allah hanya memperingatkan Musa, tetapi Musa yang marah. Menggiling anak lembu emas dan loh batu, tulisan tangan Tuhan itu digiling, lalu ribuan bangsa Israel mati. Ya, itulah berhala yang dibuat. Allah selalu mengampuni supaya bangsa Israel selamat. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau orang selamat, sama seperti diri kita. Ah, ngapainlah ke gereja, ngapainlah kita ikut ini, toh sama aja hidup kita. Yo, kalau kita masih berpendapat seperti itu, kita masih hidup dalam berhala-berhala. Ya, jangan memuja berhala. Berbaktilah padaku saja. Karena siapa yang memelihara dan mengurus kita? Tuhan Allah. Sekarang bapak-bapak diberikan napas kehidupan. Masih berziarah di muka bumi ini. Kalau Pak Lulu sudah menuju rumah Bapak di surga. Ya. Kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di muka bumi ini. Kita berziarah untuk bisa saling melayani. Nah, ini perintah yang pertama ini sangat berat. Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya kan? Cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kalau kita melepaskan iman kita, berarti kita tidak mencintai Tuhan Allah. Itulah tadi, cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Apalagi di tempat ini, untuk setia, itu kan berat. Ya, apalagi sekian tahun tidak berjumpa istrinya. Ya kan? Mungkin ada yang memberikan pernyataan sikap adalah jangan tunggu aku, tetapi tidak bisa. Itulah menerima untung dan malang. Janji perkawinan itu kan begitu dalam sakramen perkawinan. Menerima si A dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Jadi cinta itu seperti itu bapak-bapak yang terkasih. Kalau cinta itu hanya nafsu, itu bukan cinta. Jadi cinta itu adalah kesetiaan. Jadi mohon maaf ya, jadi bapak-bapak yang terkasih itu harus cinta, itu setia kepada Allah dan juga setia kepada manusia.
Setia kepada Allah, tidak setia kepada manusia. Maksudnya manusia yang diberkati, yang diberikan kepada kita, istri kita. Ya kan? Istri yang sah. Kalau di gereja Katolik yang menerima sakramen perkawinan, yang tidak menerima sakramen perkawinan ya berarti tidak sah, tidak ratum et consumatum. Bahasa kerennya itu. Bahasa sederhananya tidak halal. Jadi sekali lagi perkawinan yang tidak halal itu bagi umat Kristiani itu adalah perkawinan yang tidak diberkati. Kalau dalam gereja Katolik itu perkawinan yang tidak menerima sakramen perkawinan ya perkawinan tidak halal. Begitu saja konsepnya. Maka seseorang yang tidak diberkati dalam sakramen perkawinan seharusnya tidak menerima tubuh dan darah Kristus karena dia mencemari dirinya. Nah, itu harus dipahami. Ya, kalau tidak dipelihara dan tidak diurus Allah, bahaya kita. Makanya Allah memberikan tubuh dan darahnya untuk kita santap. Ya, dalam dogma gereja Katolik. Dalam gereja yang lainnya silakan dogma-dogmanya. Ya. Jadi jangan saling bentur-membentur. Tetapi itulah kenyataan faktanya. Kesetiaan kepada Allah itu karena Allah yang memelihara dan mengurus kita. Ya. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah. Engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi kalau sekarang bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus menjadi pengikut Kristus itu karena pilihan Allah. Bukan Bapak yang memilih Kristus, Kristuslah yang memilih kita. Makanya itu kita mendapat mutiara, mendapat emas. Jadi kalau sekarang kita menyia-nyiakan mutiara dan emas untuk masuk ke mulut babi dan dikoyak oleh anjing itu, berarti kita menyia-nyiakan mutiara emas itu. Padahal mutiara dan emas itu dicari, makanya kita dipulihkan, dilebur kembali dalam hal-hal untuk kita tetap setia kepada Allah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Sekarang ini seperti pada segala zaman, pokok-pokok dari segala yang ada ialah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pokok-pokok yang ada sekarang ini. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Hanya orang Kristiani yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Ya. Mana ada ajaran iman lain bisa menyebut Tuhan itu Bapa? Karena apa? Karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Orang Yahudi tidak boleh. Dia menyebut Allah itu YHWH, Adonai, Elohim. Kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Ya kan? Mengapa kita seperti anak yang hilang? Padahal anak yang hilang itu bertobat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kan? Pernyataan itu kan semacam ya konsekuensi logis. Bahwa mengikuti Yesus berarti mengikuti kehendak Bapa. Mengikuti kehendak Roh Kudus. Dituntun Roh Kudus berarti kita dituntun Bapa, dituntun Roh Kudus. Kalau kita dituntun roh jahat, apa akibatnya? Kita akan kehilangan rumah Bapa. Kita tidak akan bersama dengan Bapa. Makanya semerah apapun dosanya, sejahat apapun kita, kalau kita ya meminta rahmat pertobatan dari Allah, Allah akan memberikan rahmat pertobatan itu karena satu ekor domba yang sesat akan dicarinya. Nah, maka pernyataan itu saya berdosa, saya sungguh berdosa itu adalah pernyataan rendah diri kita di hadapan Allah karena kita adalah setitik debu, hanya debulah aku. Nah itu. Pikiran dan fantasi manusia terbatas sehingga ucapan kita tentang Allah selalu kabur. Makanya kita harus selalu bersekutu. Tugas kita sebagai gereja, ya, kan 5 tugas gereja ini. Secara kelembagaan dan secara pribadi. Yang pertama apa? Ya kan, pengudusan, menguduskan. Ketika kita dibaptis, kita menjadi berkat bagi semua orang. Orang Kristen yang menjadi kutuk bagi semua orang, dia akan membinasakan semua orang. Itulah orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Bapa. Dia menerima kekudusan lalu menjadi ya kan kesialan bagi orang lain. Seperti dalam perjanjian lama itu Nabi Yunus. Ya kan? Nah, beda dengan Ayub.
Ayub itu ya menjadi lambang kesialan bagi istri dan anak-anaknya, semua kawan-kawannya mengutuki Yunus, dan bahkan Yunus disuruh mengutuki Allah. Ayub disuruh mengutuki Allah oleh kawan-kawannya, padahal kawan baiknya, karena melihat borok Ayub yang sudah tidak karu-karuan. Ya kan, mungkin ada kawan di sel itu ya, udah mandi pun masih bau mulutnya. Udah mandi pun masih badannya bau. Ya kan? Mengapa? Itu menjadi tanda simbol bahwa manusia itu hanya terbatas, bahwa pasti ada kekurangan. Apalagi tidak mandi di sel tuh. Ya. Kentut aja bau, ya kan? Bersin aja membuat penyakit. Nah, tetapi kalau kita mau mengikuti Yesus, kita menjadi kekudusan. Ya kan? Pengudusan, menguduskan. Masa kita sebagai orang Kristen tidak mau menjadi berkat? Lalu membiarkan talenta itu, satu talenta itu dikubur dalam-dalam, datang aja sulit, apalagi mau dikasihkan yang namanya pelayanan sabda, pelayanan misalnya membersihkan gereja dan sebagainya. Ya. Maka dalam menguduskan itu ada namanya, ya kan? Kalau menguduskan itu istilahnya liturgia. Kemudian selanjutnya kalau ya tugas berikutnya adalah kerigma, pewartaan. Setelah kita menjadi berkat bagi sesama, marilah kita mewartakan tentang Yesus Kristus yang hadir di dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan Yesus Kristus, bukan kita yang baik, tetapi Allah lah yang baik. Karena kita berasal dari Sang Baik. Ya. Makanya kerigma pewartaan. Makanya pewartaan itu terus-menerus, tidak boleh putus-putus. Setiap saat 24 jam, ya. Kan ada nyanyian, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Lagunya udah jelas, selain puji dan sembah Kau, itu ya. Ya kan? Yang diminta oleh Allah itu tidak banyak, hanya puji dan sembah Allah saja. Nah, selanjutnya setelah kerigma, ya kan, atau pewartaan, kita masuk ke koinonia, persekutuan. Bersekutulah kita, memuji dan memuliakan Tuhan. Makanya kita diberikan kesempatan untuk beribadat. Kita diberikan kesempatan di rumah retret ini setiap waktu, setiap saat, ya, untuk bersekutu dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah koinonia, persekutuan namanya. Kalau kita sendiri-sendiri itu bukan persekutuan. Ya, maka kita harus ke gereja 1 minggu sekali, kalau bisa setiap waktu, setiap saat. Ya. Karena kita harus bersekutu dalam kebaikan, bukan bersekutu dalam kejahatan. Itulah koinonia. Nah, selanjutnya, ya kan? Setelah tadi martiria, setelah tadi liturgia, ya, kerigma, ya kan, koinonia, ya, barulah kita masuk yang namanya ke ya diakonia, pelayanan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh melayani kepadaku. Kan mana Tuhan yang lebih sungguh melayani daripada kita? Kita baru sekedar bersih gereja udah ngeluh. Sekedar kawannya salah baca kitab suci ngeluh. Ya kan, panas ngeluh. Padahal kipas angin udah ada di dalam gedung gereja. Enak. Ya kan? Apalagi ada tempat lututnya, ada tempatnya. Udah fasilitas sudah sangat memadai. Masih ngeluh apalagi kan? Tinggal duduk. Ya kan? 5D. 5D kita kan? Datang, duduk, diam, doa, dengar. Ya kan? Kalau 5D yang satu lain, datang, duduk, diam, dengar, duit. Kalau kita
Datang, duduk, diam, dengar, doa, kan gitu. Kalau duitnya sebenarnya duit rohani, D-nya apa? Ya kan? Doa dan firman. U-nya apa? Usaha dan pelayanan yang baik dan benar. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya, ya kan? Ya itu tadi. Ya. Tangguh, tegar, ya kan? Jadi takwa kepada Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Nah itu. Jadi apa lagi yang perlu dipusingkan oleh bapak-bapak terkasih, ya kan? Ya memang kadang kalau kita datang ke gereja itu ada godaan kemalasan. Akar dosa adalah kemalasan. Lawanlah itu. Itulah fantasi manusia yang terbatas. Fantasi manusia yang terbatas itu adalah kemalasan. Ah, malas ah, terlalu rohani. Ah, malas ah, yang itu-itu saja. Ketemunya orang itu-itu saja, datang dinasehati. Itulah dia, akar dosa itu kemalasan. Sekali malas, habis kita nanti dimakan oleh kemalasan. Dosa itu sudah mengintip, dan mengaum-ngaum. Nah itu. Berikutnya martiria, kesaksian iman. Kita kan harus bersaksi terus atas kebaikan Tuhan di muka bumi ini. Nah, makanya pikiran dan fantasi manusia itu terbatas sehingga ucapan kita tentang Allah selalu kabur. Artinya bercampur banyak pikiran sambilan yang tidak murni, yang tidak sempurna, kan? Banyak orang selalu berdoa, namun hatinya hampa. Kan ada lagu begitu tuh, menegur kita. Ya, berdoa tapi hati kita tetap hampa. Mengapa? Karena kita berdoa tidak mengikuti atau mendengarkan kehendak Bapa di surga. Maka doa Bapa kami itu kan doa yang paling sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita berada di atas bumi ini, bukan di dalam bumi. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ya, itu kan disulih katakan, give me food and bread. Berilah kami roti dan makanan. Ya, bagi tradisi gereja-gereja yang lain, gereja Katolik, ya memang seperti itulah KWI menetapkan. Oh, tidak sama sesuai kitab suci. Ya, mau sama sesuai kitab suci itu bahasa Aramik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya kan, karena bahasa-bahasa itu kan susah, sulit diartikan karena memang hanya dipadankan saja. Nah, itu pun dipertentangkan, ya tidak. Dogma Katolik, ya berilah kami rezeki pada hari ini. Dogma gereja lain, berilah kami makanan yang secukupnya. Sama. Itu kan rezeki juga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni, ya, yang bersalah kepada kami. Begitu. Syarat mendapat rahmat pertobatan, rahmat pengampunan, kita mau mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, sampai kucing bertanduk pun kita akan hidup dalam kehampaan, dalam kesunyian, bukan meditasi kontemplasi. Kalau orang menjadi pertapa, biara, rubia, itu sebenarnya dia mendengarkan suara Tuhan, bukan hidup dalam kesepian. Jadi kita walaupun bersama, karena kita tidak mau mengampuni, kita hidup dalam kehampaan. Itulah tadi lagu tuh. Banyak orang selalu berdoa, namun hatinya hampa. Kan begitu. Nah itu makanya ya. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, karena kita ini yang sering mencobai Tuhan Allah. Siapa yang mencobai Tuhan Allah? Iblis. Ya kan? Bayangkan Tuhan Allah aja dicobai, apalagi manusia. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, jangan, kalau orang beriman itu ya harus percaya kepada Tuhan Allah. Tak perlu membicarakan iblis. Iblis itu datang selalu menggerogoti kepercayaan, ya kan?
Jadi kebaikan Allah itu selalu yang kita ceritakan. Ini sikit-sikit karena punya karunia bisa lihat hantu, cerita. Ada hantu di sini, ada pocong di sana. Kalau bisa ngusirnya bagus, ini buat orang takut ya. Nah, ini kadang ngarang-ngarang loh. Akibatnya orang terbelenggu. Bahkan murid-murid Yesus kalau kita baca, pernah menganggap Yesus itu hantu karena bisa menembus ruang dan waktu. Ya kan begitu. Nah, itu harus dipahami itu. Jadi, ya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Kita yang sering memasukkan diri kita dalam pencobaan. Ya. Dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Makanya doa Bapa kami itu termulia, bebaskan kami dari yang jahat. Ya kan? Karena apa? Yang jahat itu bukan berasal dari Allah. Yang jahat itu berasal dari perlawanan terhadap Allah. Bagaimana kita melawan Allah? Dengan tak berdoa. Yang Katolik tak buat tanda salib, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Lebih banyak nontonnya daripada doanya. Ya kan? Baca firman Tuhan ngantuk. Tetapi kalau nonton YouTube, wah bisa berjam-jam kan gitu. Setan ngantuk datang. Kalau baca firman Tuhan itu kan setan ngantuk datang. Nah, karena apa? Makanya kalau kita membaca firman Tuhan itu harus berdoa dulu. Bukan seperti membaca buku pelajaran biasa. Nah, Bapak yang terkasih, itu dia. Ya. Allah tidak dapat ditangkap dalam pikiran manusia. Dengar. Nah, itu. Allah tidak bisa ditangkap dalam pikiran manusia. Jadi kalau kita memikirkan Allah, kita hanya memikirkan sesuatu yang misteri, yang abstrak dan membuat kita takut. Karena Allah, ya kan, kita berpikir, siapa yang memberanakkan Allah nih, katanya. Ya. Ya kan. Lalu nanti ada jawaban orang, Allah kan tak beranak, ngapa dia harus punya putra? Ya suka-suka Allah dong. Ya kan? Masa kita mendikte Allah? Ya kan? Jelas doa Bapa kami tadi. Itulah sebabnya sering kita katakan sesudah Allah menciptakan dunia, Allah telah memelihara dunia. Jadi dengan firman-Nya itu, Allah menciptakan dunia sekaligus memelihara dunia dan tetap mengurus perkembangannya dan sejarahnya. Setiap masa itu ada perkembangan dan sejarahnya. Ketika firman ya itu menjadi manusia dan firman itulah yang menciptakan dunia ini, ya sekaligus Allah mencipta, memelihara dan mengurus perkembangannya dan sejarahnya. Sampailah kita hidup di zaman sejarah ini. Padahal dalam Allah tidak ada yang lebih dahulu dan yang kemudian. Nah iya, karena memang tidak ada yang dahulu dan kemudian. Allah adalah kekal abadi selamanya. Allah adalah kasih. Dalam Allah semuanya sekarang, kalau kita katakan semuanya yang ada di alam semesta ini, hanya ada berdasarkan Allah Bapa. Maka dengan demikian kita serentak mengakui iman kita bahwa Allah memelihara dan mengurus, bahwa Allah telah tetap pencipta. Dengan perkataan lain kita katakan penyelenggaraan Allah Bapa. Jadi hidup kita ini adalah penyelenggaraan Allah Bapa. Kehidupan kita ini adalah penyelenggaraan Allah Bapa. Kita nanti akan kembali kepada Allah Bapa. Rest in peace. Ya memang kalau orang Kristen pede dia, orang Kristiani. Baik yang Katolik, Protestan, Kristen, apapun denominasinya pede. Telah kembali ke rumah Bapa di surga. Memang kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Walaupun orang Kristen ini banyak dosa. Iya. Kembali dulu ke rumah Bapa di surga, tetapi nanti dulu. Sabar, wait and see. Kau ini mau masuk surga tapi kau tak bertobat. Itu adalah orang yang tidak berpakaian pesta. Ya kan? Tetapi masuk ke dalam pesta itu, dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan dan hanya ada gertak gigi atau ratap. Ya kan? Nah, itu. Jadi kita yang sudah dipanggil oleh Allah tetap harus ya
menggunakan baju pesta. Itulah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di muka bumi ini sebagai bentuk cinta kasih kita kepada penyelenggaraan Allah Bapa. Iman kita kepada Bapa penyelenggara harus kita murnikan dari banyak salah paham. Banyak orang menganggap Allah sebagaimana seorang pilot dengan payungnya. Dulu ada pernyataan, kita itu nanti ikut pesawat masing-masing. Allah itu pilotnya. Tidak begitu. Ya. Lalu ada pernyataan seorang pilot dengan payungnya. Payung itu selalu siap sedia andai kata ia memerlukannya, tetapi harapannya jangan sampai menjadi perlu nanti. Sedia payung sebelum hujan. Kita ini kan selalu mengandalkan Allah hanya untuk, ya kan, sebagai pilot dan payung. Ya kan, Bapa berkatilah kami yang akan menuju ke sini, lindungilah kami, ya. Jadi seakan-akan Allah itu hanya campur tangan pada saat sesuatu kita kerjakan. Bapa berkatilah kegiatan ini agar berhasil dan sukses. Sama seperti orang yang takut kena hujan. Tidak seperti itu. Ya kan? Makanya banyak kekecewaan terjadi kepada orang-orang yang mengikuti Kristus karena dia menganggap Allah itu pilot dan payung. Sekarang bapak-bapak juga menganggap Allah seperti pilot dan payung. Saya rajin berdoa Bapa, rajin perpuluhan, rajin berbuat baik, tetapi masuk ke rumah retret ini. Ya kan? Bapa tidak memperhatikan saya, ya sama seperti pilot dan payung. Seakan-akan kalau kita kena hujan, ya kan? Allah tidak memayungi kita. Nah itu. Seorang sakit yang telah mempergunakan segala daya upaya supaya sembuh, akhirnya tidak tahu akal lagi. Maka akhirnya ia berlari kepada Allah. Jadi Allah itu sering kita anggap sebagai salah satunya, bukan satu-satunya. Kalau kita sudah mati akal kan akibatnya barulah kita mencari Allah. Ya kan? Kalau kita masih bisa berusaha sendiri, ya kan? Ya udahlah Allah nanti begitu. Itu yang terjadi. Ya. Jadi Allah menjadi sebagai spesialis utama kalau kita sudah tidak punya spesialis-spesialis. Atau seorang yang mencari pangkat sesudah segala jalan habis tertutup, berseru sekarang hanya Allah harus membantu lagi. Nah itu, sering jadi Allah tuh menjadi pembantu kita. Doa pokoknya yang terakhir lah baru Allah. Kita selesaikan dulu ini. Tidak bisa begitu. Sering kita lakukan begitu. Ya. Sampai ada pernyataan ikatlah, ya kan, persahabatan dengan Mamon selama Mamon itu bisa membantu kamu, ya kan. Lalu Allah itu belakangan jadinya. Ya ini sering terjadi dalam hidup kita dan akibatnya kita menjadi pribadi yang tidak setia. Setelah menjadi banyak masalah baru kita, ya kan, mencari Allah. Sama seperti anak yang hilang, dah habis hartanya dihambur-hamburkan, berpoya-poya, ya kan, dengan segala, ini kan sebenarnya orang berdosa yang menyia-nyiakan harta bapaknya lalu menghambur-hamburkannya. Ketika sudah tidak ada harta, akhirnya dia bekerja kepada orang lain karena malu kepada bapaknya, dan ketika lapar dia mau makan ampas yang diberikan kepada babi, ya, bayangkan. Ini kan semacam suatu kisah bahwa orang berdosa itu kan memang akan sulit menemukan Allah jika dia tidak mendapat kesulitan hidup. Lalu ketika dia berpikir di rumah Bapakku pastilah banyak makanan, ya kan? Ya udahlah. Karena aku sudah berdosa, makanya aku akan menjadi orang upahan Bapakku, ya kan, barulah. Tetapi kan Bapa menyambut dia dengan memotong, ya, domba yang tambun, memberikan pakaian yang baik. Nah, itulah Bapa di surga. Jadi Yesus menyimbolkan Bapa itu dengan orang yang menunggu paling terakhir. Mana orang-orang yang dulu bersama-sama kita? Mana sang iblis yang menggoda-goda kita? Mana dunia yang memberikan kita
ya kan, kekuasaan, mana harta kita, mana hawa nafsu kita? Tidak ada. Ya. Jadi ada pernyataan, saya sih sedikit melihatnya agak keliru. Nanti yang menyertai kita jiwa kita. Tidak. Yang menyertai kita, membimbing kita, melindungi kita, itu adalah Yesus Kristus, Bapa di surga, Roh Kudus. Karena jiwa kita sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Jadi kalau ada pernyataan tuh tentang 4 istri katanya. Istri yang keempat itu adalah harta, istri yang kedua pekerjaan, istri yang ketiga itu kawan-kawan saudara, istri yang pertama itu jiwa. Tidak, ya. Yang menyertai, memberkati, melindungi, membimbing kita adalah Allah. Dialah yang menyertai kita, dialah yang menuntun kita, dialah yang memasukkan kita ke dalam rumahnya. Nah, itulah Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Nah, ini harus dipahami sebagai iman kepercayaan. Bagaimana kita total untuk tetap setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya. Jadi kalau iman yang sesat itu adalah yang menyatakan bahwa Yesus dijadikan, mana ada Yesus dijadikan? Allah menjadi manusia yang tepatnya. Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia. Baca Injil Yohanes. Maka kita akan memahami itu sebagai iman kepercayaan yang tangguh, tegar, setia kepada Yesus Kristus, takwa, ya kan? Dan beriman. Tambahan pula seorang yang hampir mati bahaya namun tiba-tiba luput berseru, penyelenggaraan Allah. Terpujilah Allah. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan kepada Allah. Hosanna, haleluya. Kan banyak tuh pernyataan yang membuat kita tahu penyelenggaraan Allah. Maranatha, Tuhan datang. Ya semacamnya, ya. Kalau ia tidak beruntung, tidak ada seruan begitu. Betul enggak? Jadi kalau orang yang oportunis, yang hanya beriman untuk untung-untungan, kalau dia tidak beruntung, dia tidak berseru. Ya kan? Jadi penyelenggaraan Allah, kalau ia tidak beruntung, tidak ada seruan begitu. Ajal katanya. Ini. Jadi kalau orang mati dibilangnya sial, najis, itu kan sesuatu yang salah. Kematian itu adalah keuntungan, kata Rasul Paulus, dan itu adalah pernyataan iman kita. Hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Hidup atau mati adalah keuntungan bagi kita. Jadi kalau misalnya kematian itu adalah keuntungan, berkat bagi kita. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jiwa kita sudah diselamatkan. Ya kan? Jadi itu harus dipahami Bapak-Bapak yang terkasih sebagai kontestasi kita beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, dalam gereja yang beriman Kristiani, ya, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi itu harus dipahami. Bapak-bapak yang terkasih, memahami itu butuh yang namanya refleksi iman yang panjang. Ya. Jadi harus dipahami kontestasi itu. Seorang yang lulus ujian sebab justru yang dipelajarinya tadi dengan baik. Ditanya juga berseru, Allah penyelenggara. Kalau justru yang tidak dipelajari ditanya, bukan demikian seruannya. Jadi Allah itu hanya dilihat dari untungnya saja. Kalau untung Allah hadir. Kalau rugi Allah tidak hadir. Nah, jadi itu adalah orang yang memang beriman dengan suam-suam kuku. Pokok iman kita ialah bahwa Allah memberikan dirinya kepada kita sebagai Tuhan kita. Bahwa ia datang dekat rapat pada kita. Lebih rapat daripada diri kita sendiri malah. Dan bahkan ia dekat dengan kita dalam diri Yesus Kristus dan rahmat-Nya. Tambahan pula bahwa umat yang mengakui kesatuan Allah dalam Kristus adalah umat gereja para rasul di bawah pimpinan Uskup Roma untuk keselamatan dan bahagia seluruh dunia. Itulah pokok iman kita.
Jadi inisiatif ini muncul dari Allah. Jadi peristiwa keselamatan itu inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah inisiatif Allah, keselamatan dari Allah. Ya. Allah hendak mengadakan hubungan dengan kita. Ia sendiri menemui kita dalam cinta kasih-Nya. Dialah Bapa yang menjadikan kita anak-anak-Nya. Mengapa kita bisa dijadikan anak-anak-Nya? Karena kita menerima Allah itu dan mau mengikuti kehendak Allah. Dialah Bapa yang menjadikan kita anak-anak-Nya dan menghubungkan kita dengan cinta kasih keluarga. Kita berdiam di dalam Allah seperti di rumah. Dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kata Santo Paulus di Athena, Kisah Para Rasul bab 17 ayat 28. Allah menawarkan diri dalam cinta kasih kepada kita. Jadi Allah menawarkan diri. Allah tidak pernah memaksa. Yang memaksa itu adalah kehendak jahat. Tidak pernah Allah memaksa. Dia menawarkan diri dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena kita memiliki kehendak bebas. Tetapi sang jahat, dunia dan hawa nafsu kita memaksa diri kita. Silakan bapak-bapak refleksikan, renungkan. Siapa yang memaksa bapak-bapak untuk melakukan sesuatu yang jahat? Siapa yang memaksa bapak-bapak untuk tidak mengikuti kehendak Allah? Dialah si iblis, si jahat, si dunia, si hawa nafsu. Hanya dalam iman yang kita harapkan dari Allah juga, kita dapat menerima tawaran cinta kasih itu. Kita dapat menjawab dalam iman dan kepercayaan penuh bahwa di dalam Roh Yesus Kristus kita dihubungkan kepada Bapa dalam hubungan persatuan cinta kasih yang tidak ada bandingnya di antara manusia. Ya kan? Jadi kasih itu luar biasa. Ya, dia tidak bisa diukur seperti panjang dan lebar kan? Kan ada lagu tuh, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Allah, panjang dan lebar. Dalam dan luas kasih Kristus, dalam dan luas, kan begitu. Jadi dia tidak bisa diukur. Mengapa? Karena tiada batasnya kasih Allah. Ya. Hanya dalam hubungan itu iman kita kepada Bapa penyelenggara akan menyata. Dalam iman kita, yakni bahwa Allah Bapa, dasar segala kejadian dunia, ingat akan saya bersama saudara-saudara saya, atau kita bersama saudara-saudara kita, yang mengurus kepentingan kita bersama kepentingan semua saudara seumat, sebab kita adalah anak keluarganya. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Cinta kasih dan urusan ibu bapak terhadap anaknya hanya merupakan sebuah perbandingan, komparasi. Yang tampak kepada kita adalah bahwa arti penyelenggaraan Allah terungkap dalam sejarah bangsa Israel sebagai pendahuluan. Dalam diri Yesus Kristus sebagai kesatuan mutlak. Jadi Yesus Kristus adalah kesatuan mutlak. Yang menguduskan kita adalah Yesus Kristus. Yang mewartakan kerajaan Allah adalah Yesus Kristus. Ya. Yang membuat kita bersekutu, bersatu, itu adalah Yesus Kristus. Yang melayani kita adalah Yesus Kristus. Yang membuat kita bersaksi adalah Yesus Kristus. Nah, itu harus dipahami sebagai iman kepercayaan yang tangguh, yang tegar seperti batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan kuasa maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, yang tampak kepada kita adalah bahwa arti penyelenggaraan Allah terungkap dalam sejarah bangsa Israel sebagai pendahuluan. Dalam diri Yesus Kristus sebagai kenyataan mutlak. Bukan mimpi, bukanlah kenangan, tetapi kenyataan mutlak. Jadi bapak-bapak sekarang tuh bukan bermimpi.
kenyataan, reality, realisasi. Allah adalah setia. Nah, ini dia. Allah adalah kasih. Allah adalah setia. Ya, yang tidak setia adalah manusia. Berulang kali kita dengar dalam sejarah Israel. Lantas apa artinya sahabat yang setia? Apa gunanya mengingat pengertian itu sebagai perbandingan? Ya. Allah mencipta sekarang tetap. Nah, dunia dengan segala isinya, usaha manusia dengan segala tekniknya, segala kejadian bagaimanapun sulit dan gelap bagi kita, Allah tetap sebagai pokok dan dasarnya. Ya kan? Kan ada tuh, Yesus pokok dan kita canangnya, tinggallah di dalamnya. Kan gitu kan? Ya, kalau tidak salah, lagu sekolah minggu. Jangan yang diingat, lagu sekolah minggu itu yang paling diingat oleh bapak-bapak tuh jangan-jangan yang ini ya. Ya kan? Anak monyet di atas pohon. Kan begitu kan? Jadi kita ini anak monyet. Paling itu. Ya, lagu sekolah minggu yang diingat tuh kan. Kalau anak Tuhan dalam gereja. Itu dia. Jadi kalau kita mau menjadi anak monyet, ya memang kita bermain-main. Tapi kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kita berada di dalam Tuhan, di dalam gereja. Ya itu. Allah mencipta sekarang tetap dunia dengan segala isinya, usaha manusia dengan segala tekniknya, segala kejadian bagaimanapun sulit dan gelap bagi kita, Allah tetap sebagai pokok dan dasarnya. Allah mengadakan semua itu dalam diri Yesus Kristus. Kita ditempatkannya dalam segala kejadian itu supaya kita ada di dalam diri Yesus Kristus dan bersama Yesus Kristus kita dekat pada Bapa. Ya, Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yohanes 17 ayat 21. Ya kan? Jadi di dalam Bapa, di dalam gerejanya. Jangan di luar bahaya. Allah telah menyatakan hal itu dalam kehidupan Yesus, terutama dalam kematian dan kebangkitannya. Di satu pihak itu merupakan penyelenggaraan Bapa, dan di lain pihak merupakan kepercayaan Yesus dalam penyerahan diri yang total. Jadi kita harus beriman dengan total. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap, itulah ketotalan hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Dalam sakramen permandian kita diterima dalam hubungan penyelenggaraan sebagaimana dinyatakan antara Yesus dan Bapa. Kalau dilihat segala kejadian dalam riwayat hidup Yesus, pertentangan dari pihak Farisi dan pikiran dangkal orang banyak yang hari ini bersorak gembira, besoknya berpaling muka, tampak kepada kita, ya. Suatu proses yang dengan sendirinya harus berakhir dalam pembunuhan terhadap Yesus. Apakah proses ini tidak dapat diubah oleh Allah? Pertanyaan ini tidak berisi. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen bertanya, kok Yesus tidak dibebaskan oleh Allah? Bahkan ada yang menghina Yesus. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Tidak seperti itu. Penyerahan diri dengan total itulah iman kepercayaan atas penyelenggaraan ilahi. Kita tahu apa yang terjadi. Allah sendiri berada di dalamnya sebagai pokok. Dasarnya Yesus mempercayakan diri seluruhnya kepada segala kejadian, kepada sejarah, segala peristiwa di sekitarnya yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Nah itu, ya kita harus menerima dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, semuanya adalah berkat bagi kita. Bukan kesialan ketika kita sudah dipermandikan, dibaptis. Sekarang bapak-bapak ini sial kah? Tidak. Bapak-bapak itu mendapat berkat, memahami berkat, merefleksikan berkat, sadar akan berkat. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Nah ini yang mau dijelaskan. Ya,
Mungkin banyak yang berkata, bapak-bapak mendapat kesialan. Tidak, bapak-bapak mendapat berkat. Berkat itu ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Sama dengan Nabi Yunus, dia dapat berkat untuk menobatkan bangsa Niniwe. Kan tidak menyenangkan bagi bangsa, bagi orang seperti Yunus yang adalah orang Yahudi. Tetapi dia harus melaksanakannya. Begitu juga, ya. Jadi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu harus dilaksanakan karena mengikuti kehendak Bapa. Dalam Matius 6, Yesus melukiskan penyelenggaraan Bapa dalam seluruh alam, dalam bunga-bunga yang berkembang, burung-burung yang terbang. Rasa takut dan rasa khawatir dalam usaha mencari rejeki dan pakaian harus dibuang. Itu tadi. Jadi rasa takut dan rasa khawatir dalam usaha mencari rejeki dan pakaian harus dibuang. Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Akan tetapi, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Lukas 12 ayat 30-31. Jelas tuh dalam Lukas itu. Carilah dulu, ya kan, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Nah, itu dalam versi dari Injil yang lain, tapi dalam Lukas jelas di situ. Ya. Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu, akan tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, tidak sia-sia kita hadir di dalam gereja ini, walaupun dengan ngantuk, lelah, letih, lunglai, sangsot, ya, hampa. Tetapi kita mau berada di dalam Allah, mau di dalam Bapa. Ya, setiap hari memang sangsot. Ya kan? Bahasa sangsut ini susah memang. Ya kan? Tetapi kita tahu bahwa Allah Bapa memelihara dan mengurus kita sampai sekecil-kecilnya. Ya, coba Bapak sekarang sadari itu. Sekarang yang memperhatikan Bapak-bapak ini kan saudara-saudara yang ada, baik di dalam sel maupun di dalam gereja. Ya kan? Dulu ada enggak tetangga memperhatikan kita? Ada enggak? Bahkan jangan-jangan anak tidak memperhatikan kita. Sekarang diperhatikan. Gimana Pak, sakitkah? Kan kita ya bisa kasur dengan 36 orang, 26 orang, 25 orang dalam sel kan. Bayangkan, dulu tidak terbayangkan kan. Dulu aja dengan istri kalau misalnya kita ngorok, kita disuruh tidur di luar kan. Sekarang kan kita harus menerima orang ngorok, menerima orang yang nangis, menerima orang yang ketawa, menerima orang yang tidak mampu tidur, main gaple, ribut-ribut. Ya kan? Sekarang mau marah kemana? Mau merajuk, mau pindah kemana? Kalau dulu kalau merajuk dengan istri pindah ke kamar sebelah, merajuk dengan anak mungkin pergi ke warung kopi. Sekarang cobalah di situ mau merajuk, tidak kan bisa. Nah, itulah ujian kesabaran yang diberikan Allah. Dengan kata lain, berkat Allah yang diberikan kepada kita adalah Allah mencari hubungan cinta kasih itu dengan kita. Sesungguhnya ia mencari hati. Bapak-bapak yang terkasih, demikianlah katekese, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan pada materi yang lebih membuat kita menjadi pribadi yang istimewa, karena kita istimewa karena Yesus Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu kegelisahan kami. Engkau tahu bahwa kami adalah pribadi yang lemah. Engkau tahu bahwa kami adalah pribadi yang selalu tidak setia. Tetapi kami berusaha untuk setia. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dimampukan, dipulihkan dari sakit penyakit, dipulihkan dari segala banyak masalah. Dan berkatilah istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, para keluarga kami, para orang tua kami, agar diberikan kesabaran, ketabahan, ketulusan untuk menghadapi peristiwa hidup ini, terutama kami yang mungkin mendapat cobaan ini. Berkatilah kami agar kami mampu menjadi pewarta dan saksi-saksi iman-Mu untuk menarik kembali kawan-kawan kami yang mungkin tersesat, karena Engkaulah yang membimbing dan menguasai diri kami. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.